Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Ada tiga, minimal ada tiga yang Allah terangkan keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Apa sih? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Utai Lailatul Qadar iku luwih bagus min alfi syahrin tinimbang saking 1000 bulan. Allah. Ini salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama, bahwasanya apa sih tafsirannya? Wahya thalathun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyurin. Lan iya Lailatul Qadar iku telu lan 80 sanatan taune. Wa arba'atu asyurin lan papat sake bulan. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Ya Allah. Artinya apa? Ai innal ibadata fiha khairun minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Artinya innal ibadata setun ibadah beribadah fiha dalam jalan Lailatul Qadar khairun iku luwih bagus minal ibadati tinimbang saking beribadah fi alfi syahrin ing dalam 1000 bulan laisa kang Qur'an fi ing dalam ibadah Lailatul Qadari apa Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Ya. Lailatul Qadar beribadah bertepatan dengan terjadinya bulan, beribadah bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini menandakan keagungannya Lailatul Qadar. Weh, kira-kira analake ya umatnya baginda Rasul yang umurnya sampai dengan 83 tahun, paling banter umurnya umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling 60 sampai 70 tahun gitu ya. Subhanallah. Ini salah satu keutamaan Lailatul Qadar yang diberikan kepada umatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Beribadah pada malam hari itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun, 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Innal ibadah fiha khairun minal ibadah fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Ya. Diceritakan bahwasanya qala Mujahidun, sinten Syekh Mujahid. Ada satu laki-laki ya. Kana fi Bani Israil rajulun. Ada satu laki-laki ya dari kaum Bani Israel. Beliau ini yaqumul laila. Ya, salat tahajudnya, malamnya nggak pernah tidur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yasbih sampai pagi. Terus ketika sudah pagi, tsumma yujahidu hatta yamsi. Ya, berijtihad, berpuasa sampai dengan sore harinya ya. Fa'ala dzalika al-fasyahrin ya. Laki-laki tersebut, pemuda tersebut mengerjakan semua itu selama 1000 bulan. Fata'ajjab Rasulullah. Rasulullah merasa ta'ajub, wih, ini salah satu laki-laki ini ya, salah satu kaum Bani Israel ini sungguh luar biasa ya. Malamnya enggak pernah tidur, beribadah kepada Allah dan siangnya berpuasa sampai dengan sore hari. Subhanallah ya. Sampai baginda Rasul ta'ajub ya, merasa ta'ajub kan itu. Fa'anzalallahu hadhil ayah Lailatul Qadar. Maka Allah menurunkan ayat surat Al-Qadar ini kepada baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya
di umatmu itu loh Muhammad, ya, di umatmu itu Muhammad ada satu malam yang ketika beribadah bertepatan dengan ibadah tersebut bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, itu sama persis bahkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Ini sungguh luar biasa, subhanallah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan lagi bahwasanya karena malaku Sulaiman khamsumi'ati syahrin wa malaku Dzulqarnaini khamsumi'ati syahrin fajalallahu ta'ala al-amal fi hadhihi lailah liman adraka khairan min mulkihima. Kerajaan Salam itu lamanya 500 bulan. Dan kerajaan Dzulqarnain itu sama 500 bulan. Maka Allah menjadikan fajalullahu ta'ala amal fi hadhihi lailah liman adrakaha. Maka Allah menjadikan amalnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang beribadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kerajaan keduanya ini, kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Dzulqarnain. Subhanallah, ini salah satu keistimewaan bagi umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini yang pertama ya, keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama. Malam Lailatul Qadar yang pertama itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Hale turun al malaikatu sinten malaikat warruh lan roh. Ada tafsiran yang mengatakan ar-ruh ini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Fiha ing dalam lailah bi'idni rabbihim kelawan idini pangerane wong kabeh min kulli amrin saking saban-saban perkara. Apa sih artinya? Ini salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua, bahwasanya para malaikat-malaikat langit, malaikat-malaikat penjaga Sidratil Muntaha, semua langit turun pada malam hari itu. Subhanallah, ya. Ruya annahu idza kana Lailatul Qadar tanazzalil malaikah wa hum sakanu Sidratil Muntaha wa Jibril wa mahu arba'at arwatin. Diriwayatkan bahwasanya apabila terjadi malam Lailatul Qadar, maka malaikat-malaikat semua turun. Malaikat langit turun, termasuk malaikat penjaga Sidratil Muntaha. Penjaga Sidratil Muntaha pun turun malaikat, dan malaikat Jibril wa mahu arba'atun. Nah, di samping malaikat Jibril itu ada 4 yang mendampingi. Mereka itu membawa satu bendera, ada 4 benderanya ya, dalam 4 bendera ya. 4 bendera itu buat apa? Fayunsabu liwa'u ala qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bendera dituncupkan ya di atas kuburannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis pada malam Lailatul Qadar. Terus waliwa'un ala dhahri Baitul Maqdis. Bendera yang kedua itu ditancapkan di belakang Masjid Baitul Maqdis, belakang Masjid Baitul Maqdis. Waliwa'un ala dhahril Masjidil Haram. Dan bendera yang ketiga itu ditancapkan di belakang Masjidil Haram. Dan waliwa'un ala dhahri Turisaina. Dan bendera yang keempat itu ditancapkan di belakang Gunung Turisina. Allah Subhanahu wa taala. Wala yatu baitan fi mu'minatun wala mu'minatun illa dakhala wa sallama alaihi yaqul ya mu'min ya mu'minah assalamu yaqumus salam. Maka pada malam Lailatul Qadar mendatangi rumah-rumahnya orang yang beriman, mendatangi orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan ya. Lailatul Qadar seraya mengucapkan assalamu wassalamu alaihi ya mu'minat assalamu ya aqratum ya. Lailatul Qadar memberikan salam kepada orang yang beriman dan orang
yang mukmin dan mukminat. Subhanallah nih. Kecuali bagi orang yang menyiapkan mensuplai khomer, dan orang yang memutus tali silaturahim, orang yang makan daging babi, ini rumahnya tidak akan dimasuki Lailatul Qadar, tidak akan dimasuki malaikat. Ada 3 ya, orang yang mensuplai khomer, orang yang memutus tali silaturahim, dan orang yang makan babi. Ini Allah. Wa qawluhu min kulli amrin muta'allaqun binazala, lan uti pengendikane Allah taala min kulli amrin iku muta'allaqe ya. Kalau nafat tanazzala ay tanazzalu ulaika fi tilka lailah min ajli qadahu Allah taala tilka sanah ila amin qabilan. Jadi para malaikat-malaikat yang keempat ini, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, membawakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi 3 perkara tadi yang saya sebutkan tadi. Masalah kematian, ajal, dan rizki, kan itu kan. Untuk apa? Kapan waktunya? Sampai dengan tahun yang akan datang, gitu. Yang tahunnya akan datang lagi, ketika datang Lailatul Qadar lagi, maka turun lagi malaikat yang keempat ini untuk diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur masalah kematian, ajal, dan rizki. Si fulan matinya tanggal sekian di mana matinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar ini. Maka dari itu seyogianya kita semua mengajak kepada kita semua, khususnya warga Indonesia dan umumnya warga dunia, untuk memperbanyak amal ibadah kita. Syukur-syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Terus yang terakhir adalah keutamaan Lailatul Qadar yang terakhir adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, iku keselamatan, hiya utawi selamatan, hatta matla'il fajr iku malam-malam sampai munculnya fajar ya. Jadi salamun ini jadi khobar muqaddam, hiya dapat hiya itu mubtada muakhar. Tafsirnya gimana sih? Tilkal lailatu salimatun anir riya. Tegese utai mengkono bengi ya, pada malam terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut, salimatun anir riyah, selamat saking angin ribut riyah. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri terjadinya malam Lailatul Qadar. Yaitu tidak ada angin ribut, hawanya ayem gitu malamnya itu. Wal adza lan bahaya lara tidak ada ya. Wasawaiki lan petir, tidak ada petir. Ini salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar ya. Wa min kulli afatin lan saking wabah penyakit, alhamdulillah ini mudah-mudahan wabah yang kita alami sekarang ini yaitu wabah corona mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, dengan datangnya malam Lailatul Qadar. Allah yastajib doa ya Allah. Ya Allah, ya, semua wabah, penyakit, ya, angin ribut, bahaya, petir, semua itu dijauhkan ketika datang Lailatul Qadar. Ini salah satunya ya. Kama qalahu Abu Muslim Ibnu Abbas, kayak seperti kayak barang kamu sing ini barang sinten Abu Muslim dan Ibnu Abbas.
Innal malaikata yanziluna fawjan min ibtida'il lail ila tulil fajri fatarada fan nuzul likathrati salamin ala ahli sawmi wa salati ala min umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang turun dari langit, bahkan penjaga Sidratil Muntaha turunnya bagaimana? Yang ziluna faujan ya, hale berkelompok turun dari semenjak kapan? Min ibtida'il laili, saking awitan bengi ila tulil fajri, sampai dengan munculnya fajar ya. Jadi malaikat turun berkelompok ya, dari semenjak awal malam maghrib lah gitu, maghrib sampai dengan tulul fajri, sampai dengan subuh. Itu malaikat terus berdatangan pada malam Lailatul Qadar ini, subhanallah. Fatarada fan nuzul kasrati salamihim, maka berurutan apa temurune malaikat likasrati salamihim, karena akehi uluk salam malaikat. Kepada siapa? Ala ahli somi, yang atas ahli puasa. Malaikat pada turun semua untuk memberikan salam kepada ahli-ahli orang-orang yang berpuasa ini, subhanallah nih. Para malaikat-malaikat yang ada di langit turun untuk memberikan salam kepada orang-orang yang ahli puasa. Wassalatu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan salawat kepada umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkailah yang mengkono-mengkono bengi pada malam hari itu, ya Allah subhanallah. Sehingga ini sungguh luar biasa benarnya. Ya, terus lanjut. Fa innal ibadata fi kulli juz'in min ajza'i awqatiha khairun min alfi syahrin. Maka setune ibadah fi kulli juz'in, dalam sama-saban sejuz min ajza'i awqatiha, saking juz saking waktune Lailatul Qadar iku luwih bagus tinimbang saking 1000 bulan ya. Jadi ketika pada malam hari itu ya, kita kedapatan lagi baca Al-Qur'an tah, lagi sholat tah, lagi zikir tah ya. Ketika kita sedang melakukan kebaikan itu, turun Lailatul Qadar itu, ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tadi yang saya sebutkan tadi adalah sebanyak 83 lebih 4 bulan. Ya Allah, umur kita ada nggak kira-kira segitu tuh ya? Maka beruntung kita setiap tahun kalau seandainya kita beribadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar, itu sangat menguntungkan bagi kita semua gitu kan. Lailatul Qadar. Falaisat Lailatul Qadri kasairi laif yang yustahabul lil fardhi ats-tsuluts al-awwal. Malam Lailatul Qadar ini tidak sama ya dengan malam-malam yang disunahkan bagi sholat fardu Isya, itu disunahkan untuk sepertiga awal ya. Waktu sholat Isya masuk perkiraan jam 7 ataupun jam setengah 8 langsung. Ataupun sholat sunnah itu sunnahnya sepertengah malam, ataupun doa disunahkan sahur. Tetapi kalau Lailatul Qadar itu mutasawiyatul awqati, itu pada waktunya ya. Mau kita dikerjakannya itu pas awal malam, ataupun pertengahan malam, ataupun akhir malam, bahkan mau menjelang tulu'ul fajri, bahkan mau menjelang subuh, itu sama pahalanya ya. Intinya kalau seandainya ketika datang malam Lailatul Qadar, posisi kita sedang beribadah kepada Allah, itu entah itu baca Quran, entah itu zikir, entah itu lagi sholat, maka ibadah kita pada waktu itu lebih baik daripada ibadah
1000 bulan. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, mutasawiyatul awqati itu salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Jadi sekali lagi, malam Lailatul Qadar utamanya minimal ada 3. Yang pertama, Lailatul Qadar apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka kita mendapatkan lebih baik ibadah tersebut daripada ibadah 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan malam Lailatul Qadar adalah para malaikat, baik dari penjaga Sidratul Muntaha, langit ke-7, ke-6, ke-5 sampai pada turun semua itu. Ya, yang terakhir adalah pada malam hari itu adalah cuacanya adem, ayem, tidak ada petir, tidak ada angin ribut, tidak ada penyakit, tidak ada wabah. Subhanallah ini. Terus para ulama sedikit memberikan ciri-cirinya. Apa sih kira-kira ciri-cirinya terjadinya Lailatul Qadar? Ya, itu adalah wa alamatuha, tetenger ataupun tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar adalah mu'tadilatun, sedang, tidak cuacanya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sedang lah, kayaknya sejuk banget gitu. Ini menandakan bahwasanya aura-aura para malaikat-malaikat yang ada di langit sedang turun. Wa nasamsa tattali'u sabihatuha wa laysa laha katsiru syu'ain wa najlina fiha. Terus ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar pada pagi harinya itu sorot srengenge. Apa ini? Sorot srengenge itu sorot mataharinya itu tidak terlalu mencorong lah gitu, tidak terlalu cerah bener gitu, tidak terlalu panas-panas bener gitu. Kenapa? Karena agungnya cahaya malaikat ya. Jadi cahaya matahari sedikit terkalahkan lah gitu kan dengan cahaya malaikat-malaikat. Terus di sini para ulama menerangkan nanti insya Allah kita lanjut di sesi yang berikutnya insya Allah, karena waktunya kita terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan sedikit saya akan menerangkan tentang tata cara praktek sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dan keutamaannya, bagaimana keutamaan dan tata cara prakteknya, masih di dalam kitab entah itu kitab Fathul Mu'in ataupun kitab Tausyekh. Nanti akan saya terangkan secara detail insyaallah karena waktu kita terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.